dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Nah, dekat sama Putin terus ngapain? Putin tuh lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal KONI bawa berkas ini. Itu kan lalu apa ini? Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Kita ini bukan acur-acuran. Ini yang kita mau. Soal pribadi lagi. Saya masih sehat kata Putin, belum sakit. Kalau kelasnya KONI siapa? Pemikirannya tuh apa? Oh, cuman analisis ecek-ecek remeh-temeh kok. Terus Putin punya perhatian di situ. Yang ngawur, yang percaya sakit. Kecuali yang ngambil profesor tuh sekelas mantan presiden ya. Wah, mau ngambil profesor di Rusia atau seorang pemikir hebat misalnya seperti Nurholis Majid, Gus Dur itu mau ngambil profesor di Rusia, itu Putin mungkin menjadi perhatian Putin. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang dulu. Abang Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Ada statement soal akan menunjukkan bukti skandal yang melibatkan keluarga Pak Jokowi. Mungkin ada tanggapan Pak? Mungkin dengan menunggu atau gimana? Apakah nggak mau apa? Menunggu bukti-buktinya gitu. Nggak mau apa? Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, betul, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa, yang kurang tolong dikomplitin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Kita tahu bersama ya, KONI dan juga Hasto kini sedang ramai diperbincangkan oleh publik terkait dokumen yang sangat rahasia yang kini dibawa KONI ke Rusia untuk diproses di sana ya. Ibu Iriana juga menjadi sasaran dari KONI ya, dan Pak Jokowi pun sudah merespon dengan santai hal tersebut. Nah, kali ini ada statement dari Sulvan Lindan ya, yang terang-terangan mempermalukan KONI di depan publik. Di sini Sulvan Lindan membongkar rekam jejak dan siapa itu KONI Rahakundini ya, yang ternyata pernah dekat dengan Amerika bahkan Israel. Sulvan Lindan juga mempermalukan KONI yang sok-sokan mengaku dan dekat dengan Putin. Padahal kata Sulvan Lindan, KONI cuma pengamat ecek-ecek belaka ya. Oke, mari kita langsung saja lihat statement lengkapnya di video berikut ini. KONI ini kan selalu mengesankan di akun sosial medianya dia itu, aktivitas-aktivitas dia itu selama menjadi profesor di Rusia itu, di Saint Petersburg itu adalah teman baiknya Presiden Putin gitu loh Bang. Nah, begini ya. latar belakangnya KONI kan pernah dekat dengan Amerika. Iya. Pernah juga dengan Israel. Ya. Kita dekat itu nggak tahu lah, pokoknya dia pernah bikin statement soal Palestina misalnya, dia mendukung Israel kan gitu. Nah, itu ya, kalau nggak salah saya begitu ya. Bisa dicari lagi videonya. Nah, sekarang kan orang ambil profesor di sana kan biasa. Apa hubungannya sama Putin? Banyak orang-orang Amerika, CIA, orang-orang profesor di Amerika itu mah, dokter-dokter di Amerika mengambil profesor di Rusia itu biasa. Namanya orang ingin melakukan semacam komparasi secara ideologis dan politik, itu biasa. Terus kalau orang ambil profesor di Rusia menjadi perhatian Putin, apa hubungannya? Kecuali yang ngambil profesor itu sekelas mantan presiden ya. Wah, mau ngambil profesor di Rusia atau seorang pemikir hebat misalnya seperti Nurholis Majid, Gus Dur itu mau ngambil profesor di Rusia, itu Putin mungkin menjadi perhatian Putin. Kalau kelasnya KONI siapa?
Pemikirannya tuh apa? Oh, cuman analisis ecek-ecek remeh-temeh kok. Terus Putin punya perhatian di situ. Yang ngawur, yang percaya sakit. Pak Hasto bilang punya bukti dan layak jadi barang bukti. Saya mau nanya ini ke Mas Hendar Sam. Harusnya bagaimana nih Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Betul. Iya, itu yang kita sayangkan. Harusnya nggak harus ngomong, ya nggak harus tanpa cywar seperti itu, langsung laporkan saja itu ke KPK, dan laporkan saja itu ke kejaksaan, laporkan saja itu ke kepolisian, baru kemudian ngomong. Jadi kan ini seolah-olah ada cywar di sini kan. Jadi bentuk perlawanan itu nggak tulus, kita lihat itu loh. Sedangkan kalau kita mau, ini kepentingan pemberantasan korupsi itu adalah kepentingan bangsa dan negara, untuk supaya kita bagaimana caranya, salah satunya itu untuk mengembalikan hasil korupsi, bukan kepentingan dari satu golongan saja, bukan kepentingan dari PDIP saja, bukan kepentingan dari Pak Hasto saja, Mas Hasto saja. Jadi ini kan seolah-olah kepentingan Mas Hasto saja, karena udah tetapkan jadi tersangka, kemudian timbul seperti ini kan. Nggak mungkin dalam jangka waktu 10 tahun, beliau nggak tahu apa-apa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, baru beliau tahu. Itu nggak mungkin. Makanya saya bilang itu, ya kan ada dugaan obstruction of justice, menghalangi penyidikan, menyembunyikan suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Betul. Belum lagi kalau ini cuma gertak sambel. Kalau gertak sambel, kena lagi nanti dengan undang-undang ITE. Apalagi walaupun pasal 14 dan pasal 15 ya, undang-undang 1 tahun 1946 tentang tindak pidana itu sudah dihapuskan oleh MK. Tapi undang-undang ITE tentang penyebaran hoax ini masih berlaku. Nah ini kan jadi dilema sendiri. Kalau tidak dilakukan, maka kan berlaku undang-undang ITE ya kepada Mas Hasto. Karena udah menyebarkan berita bohong hoax tentang adanya dugaan tindak pidana kan seperti itu, tapi tidak melaporkan. Jadi ini yang saya sebenarnya menyayangkan. Tim hukumnya harusnya memberikan pengetahuan bahwa apa dalam melakukan suatu statement ini kisi-kisi ini ya. Saya praktisi hukum, saya tahu persis. Harusnya sudah kena dengan pasal pencemaran nama baik kalau yang dituju adalah Pak Jokowi. Karena apa? Belum dilakukan upaya hukum terlebih dahulu. Jadi kalau mau itu dilakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian ngomong ke publik. Nah, punya landasan, punya legal standing untuk melakukan. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi ruang terbuka, ya, yang bisa jadi kita melihatnya apakah tim hukum tidak bekerja, tidak menasihati Mas Hasto, atau memang ini sengaja untuk membuka ruang untuk itu. Kita kan nggak ngerti dari sisi politik. Saya tangkap. Bang, perkembangan terakhir juga KPK mengatakan akan memanggil Hasto sebagai saksi dalam waktu dekat ini. Dan ada juga desakan dari saksi sebagai apa? Bukan sebagai tersangka maksudnya. Pertama kali mau dipanggil sebagai tersangka. Nah, juga ada kemungkinan Ibu Mega juga akan dipanggil KPK sebagai saksi, maksudnya gitu Bang. Nah, itu kemudian dianggap oleh PDIP, nah itu bagian dari namanya framing baru, ya kan gitu loh. Padahal memang itu kan satu paket. Karena kan kasus Hasto ini kan terkait dengan PAW Bang. PAW yang harusnya ke Aprilia Rizky, ya kan? Rizky Aprilia maksudnya. Kemudian oleh DPP diusulkan adalah Harun Masiku yang suaranya cuma 5.000. Nah, tanda tangan PAW itu selain Hasto juga ditandatangani oleh Ibu Mega sebagai ketua umum. Nah, katanya KPK ingin mengkonfirmasi apakah betul Ibu menandatangani seperti itu. Artinya kan Ibu Mega harus dipanggil oleh KPK. Nah, pemanggilan itu yang oleh faksinya Hasto itu, nah itu semakin menyudutkan PDIP. Menurut Abang sebenarnya kalau Bu Mega dipanggil dalam konteks itu sebenarnya masalah nggak sih Bang? Ya harus jiwa besar lah. Kan kasus Hasto itu dipanggil karena ada surat kan, memohon agar si siapa tadi Harun Masiku yang menjadi anggota DPR-nya, ya. Kan gitu, PAW-nya kan. Ya. Ini sebenarnya bukan PAW, penggantian belum PAW lah ini kan, belum lagi dimulai itu anggota DPR-nya kan. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, emang kenapa kalau Ibu Mega dipanggil KPK, datang aja. Ibu lebih bagus dipanggil dan jelaskan. Bukan itu bagian dari penilaian penzoliman lagi nih Bang? Enggak dong, mana ada penzoliman. Ini kan bicara hukum.
Terbukti memang ibu membuat tanda tangan. Ya kan? Ini kita lucu. Ya kan? Kita bicara penzaliman dari mana?